Pemirsa, untuk mencegah penumpukan sampah di hilir sungai, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan saringan sampah di kali atau waduk. Saringan sampah ini kini tersebar di beberapa titik, salah satunya di aliran Sungai Ciliwung, TB Simatupang. Agar kali dan waduk dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa terhambat sampah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki saringan sampah di sejumlah waduk dan kali. Salah satunya adalah saringan sampah di daerah TB Simatupang, Jakarta Selatan. Saringan sampah ini bekerja mengeruk sampah dari kali yang terbawa dari wilayah hulu. Saringan ini memiliki 2 unit sekatan yang mengarahkan sampah mengalir menuju aliran kali untuk ditahan di saringan. Saringan tahap 1 menahan sampah besar, sedangkan tahap 2 menahan sampah ukuran kecil. Saringan sampah Sungai Ciliwung segmen TB Simatupang efektif menyaring 961,8 ton sampah secara kumulatif dari Agustus hingga Desember 2023, yang didominasi oleh sampah organik berupa batang pohon, kayu, dan bambu. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung langsung dengan Dadang Cahya Rusdiana, selaku Kepala UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang Pak Dadang, apa kabar Pak? Selamat siang, baik. Baik, kabar kami juga baik Pak di sini. Pak Dadang, kita akan membahas tentang sampah. Sepertinya pembahasan tentang sampah di Jakarta tidak pernah ada habisnya ya Pak ya. Apalagi Jakarta juga menempati posisi keempat nih, wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat sampah yang cukup tinggi. Lalu Pak, ngomong-ngomong tentang sampah, ini juga kan ada proyek penyaringan sampah di TB Simatupang salah satunya. Bagaimana nih Pak, apa nih yang mendasari pembuatan penyaringan sampah ini Pak? Bisa diceritakan Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Linta. Ya, ini kita ketahui ya, bahwa di wilayah Jakarta itu terlintas 13 sungai. Salah satu sungai yang besar adalah setiap hari itu sampah itu dari hulu, gitu ya, dari Jakarta ke kota Jakarta sampai ke tengah kota. Jumlah sampah yang dibawa oleh arus sungai Ciliwung itu jumlah cukup banyak, Mbak. Itu rata-rata per hari itu sekitar 3,6 km kubik lah. Itu sampah yang kira-kira terbawa sampai ke pintu air Manggarai. Sebenarnya potensinya itu cukup besar juga ya, kalau sampah dari hulu itu mencapai sekitar 227,9 kubik per hari. Nah, sebelum dibangunnya sampah segmen TB Simatupang ini, sampah yang dari hulu Jakarta masuk ke kota Jakarta itu dicegat di pintu air Manggarai. Nah, itu kalau tinggi muka air di sampah dan Depok ini cukup tinggi, maka sampah yang dibawa sampai ke pintu air Manggarai ini memang volume banyak. Sampah yang dibawa itu berbagai jenis, Mbak. Yang sebagian besar adalah kayak bambu, batang pohon, pari, buka, tabung, segala macam lah yang ada di dataran Sungai Ciliwung itu. Nah, mulai tahun 2022, pada bulan Juni, Pemprov DKI mulai membangun saringan sampah Ciliwung. Ya. Kita cegat dulu nih, Mbak, sampah itu di hulu. Kita cegat dulu supaya tidak masuk jauh ke dalam kota Jakarta. Nah, kita cari lokasinya, ya, alhamdulillah di bulan Oktober tahun lalu ini proses pembangunannya juga sudah selesai. Nah, kelebihan dari saringan sampah TB Simatupang ini bukan hanya
angkat sampahnya dari Sungai Ciliwung lalu dikirim ke Bantar Gebang, tapi di sini kita juga melakukan pengolahan sampah-sampah kali gitu. Bahkan sampah dari darat ini juga sudah kami lakukan pengolahan di segmen terbang, tapi jumlahnya belum banyak. Sebagian besar adalah sampah dari Sungai Ciliwung. Demikian Pak Lintang. Baik Pak, berarti sampah yang dari hulu itu masuk ya Pak ya ke Kali Ciliwung dan juga beberapa wilayah mungkin yang ada di Jakarta dan juga mungkin Jabodetabek ya Pak ya. Lalu Pak, ini sampah-sampahnya kan begitu banyak nih Pak ya. Lalu mengapa nih titik yang dibuat salah satunya ada di lokasi TB Simatupang ini Pak? Oke, baik, Mbak Lintang. Ya, jadi kami di 2020 ya, kami melakukan perencanaan jaringan sampah di hulu. Ya, waktu itu ada 3 titik lokasi yang memang menjadi calon untuk jaringan sampah gitu ya, di perbatasan. Dari hasil kajian tenaga ahli ternyata yang pas cocok dengan kebutuhan jaringan sampah ini letaknya di Tanjung Barat, Kecamatan Jakarta. Kenapa? Pertama, akses mobilisasi baik kendaraan truk, juga alat berat, gitu ya, dan juga lingkungan sekitar itu nggak terlalu baik dengan warganya. Maka kita lokasikan tepatnya di Jakarta ya. Kalau di selatan masuk ke Tanjung Barat Jakarta, kalau sisi timurnya ke Kampung Gedong. Baik, mungkin lokasinya yang juga dan aksesnya yang strategis ya Pak ya. Makanya untuk lokasi saringan sampah ini juga salah satunya ada di Jalan TB Simatupang. Lalu Pak, ngomong-ngomong soal saringan sampah ini Pak, sebenarnya bagaimana nih Pak fungsi dari saringan sampah yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta ini, lalu bagaimana nih hasilnya dan juga apakah ini juga efektif Pak dilakukan untuk menyaring sampah yang ada di sekitar sungai dan dari hulu ke hilir? Halo, Mbak Lintang, bisa dulu boleh? Ya Pak, apa suara kami terdengar? Bisa dulu? Ya. Jelas. Oke, baik. Oke, baik Pak. Apakah ini saringan sampah yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta ini efektif dan juga bagaimana nih Pak regulasi atau bagaimana fungsi dari saringan sampah ini Pak? Oke, baik Mbak Lintang. Ya, semenjak kita mulai operasikan di Agustus 2023 dan full operatifnya di bulan Oktober 2023, ya, alhamdulillah jumlah sampah yang memang berhasil kami cegat di perbatasan ini juga sudah banyak ya, jumlah sampahnya gitu ya. Nah, kalau sebelum dibangun sampah di TB Simatupang ini sampai tadi utara ini jumlahnya cukup banyak ya, itu bisa mencapai ini tahun 2022 kami punya data itu sebesar 17.300 kubik sampah yang bisa dari hulu bisa masuk sampai ke Jakarta di wilayah utara. Nah, semenjak dibangun saringan sampah di TB Simatupang ini, nah data yang kami punya di 2023 ini mencapai 19,9 kubik gitu ya. Ini yang ada penurunan 30%. Nah, sampai dengan Desember kita juga sudah tangani sampah yang TB Simatupang itu jauh lebih besar Pak. Jauh lebih besar jumlahnya, maybe sekarang yang di negara sudah 10% lah. Nah itu sudah kita identifikasikan Mbak Lintang. Jadi kalau sampah dari hulu yang sudah dicegat di segmen TB Simatupang ini, nah ini sampah yang berasal dari luar Jakarta, gitu ya. Nah setelah saringan TB Simatupang sampai Manggarai, nah ini adalah sampahnya warga Jakarta yang memang masih punya hobi, masih suka buang sampah
sembarangan nih ke kali ya, kota ganti lupa. Nah itu kita kejar di air mata. Demikian, Mbak. Baik, tentunya juga kesadaran masyarakat ya Pak ya untuk membuang sampah agar tidak ke kali atau ke selain tempat pembuangan sampah. Lalu Pak nanti mungkin saya akan menanyakan selain TBS Simatupang ada berapa titik nih yang ada saringan sampah di wilayah DKI Jakarta. Tapi tahan dulu Pak, kita akan melanjutkan setelah break. Usai jeda jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Dadang Cahya Rusdiana selaku Kepala UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Pak Dadang, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi nih Pak. Tadi soal saringan sampah yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta Pak. Selain di Jalan TBS Simatupang, ada beberapa titik yang mungkin dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Di mana lagi nih Pak saringan sampah yang ada di wilayah DKI Jakarta ini? Yes, terima kasih. Jadi kami sebelumnya itu memiliki 28 lokasi saringan sampah ya yang ada di sungai-sungai gitu ya. Nah, saringan sampah tersebut gitu ya, metode kerjanya hanya mengangkat dari kali dan meningkatkan ke enforcement lalu diangkat ke CPST Bantar Gebang gitu ya. Nah, di tahun 2023 ini ya alhamdulillah kita Pemprov DKI sudah memiliki satu saringan sampah baru gitu ya, tepatnya di Sungai Ciliwung segmen TBS Simatupang. Nah, bedanya apa? Gitu. Bedanya apa antara saringan sampah yang existing yang sebelumnya yang 28 lokasi itu dengan saringan sampah di segmen TBS Simatupang. Nah, kalau untuk saringan sampah di TB Simatupang ini bukan hanya mengangkat dan mengangkut gitu ya Mbak, tapi juga kita melakukan pengolahan di situ. Sampah yang berasal dari Sungai Ciliwung itu kita arahkan masuk ke Kali Gendong, ya, dari Kali Gendong kita angkat ke emplasement, kita lakukan treatment yaitu pencacahan ya, ke mesin primary feeder gitu ya, atau mesin pencacah utama, kita cacah sampahnya, nanti setelah itu masuk ke mesin pencacahan kedua, secondary feeder. Dari situ nanti kita masuknya ke dalam screen, dari drum screen baru nanti ada yang kita jadikan kompos dan bahkan yang kita jadikan bahan baku alternatif yaitu RDF Mbak gitu. Nah, alhamdulillah saat ini tanpa dari saringan TBS Simatupang ini ya tadi sudah menjadi RDF dan ini kemarin sudah dari off-taker gitu ya sudah rutin untuk mengambil hasil cacahan dari RDF gitu Mbak. Nah tadi selain apa saringan pertama kita juga ada saringan kedua Mbak. Jadi pada saat sampah itu lolos dari saringan pertama maka disikat lagi di saringan kedua. Nah ini pola treatmentnya sama dengan yang di saringan pertama gitu Mbak. Nah di tahun 2023 Dinas LH, UPS Badan Air, kami juga sudah melakukan perencanaan untuk membangun saringan sampah di sungai lain. Nah itu tepatnya di Kali Pesanggerahan, Mbak, gitu ya. Nah, nanti mungkin tahun atau 2 tahun ke depan kita akan membangun lagi saringan sampah di Kali Pesanggerahan. Bahkan juga kita akan bangun lagi saringan sampah di Muara Jakarta. Ya, perencanaannya sudah di 2023. Insya Allah bisa terrealisasi di 2025 atau 2026, Mbak. Dan memang nanti kita bangun saringan sampah yang ideal. Jadi konsepnya zero in, zero out gitu ya. Jadi sampah yang masuk ke Jakarta itu 0, sampah yang keluar dari muara ke laut itu juga 0, Mbak. Demikian, Mbak Linda.
Oke, menarik sekali nih Pak Dadang. Ternyata saringan sampah ini merupakan salah satu solusi ya Pak ya, satu solusi yang juga bermanfaat bagi semuanya. Betul. Karena bisa diolah juga menjadi kompos dan lain sebagainya. Lalu Pak, dijadikan kompos, tentunya kan sampah-sampah ini berbagai macam ya Pak ya, ada plastik dan lain sebagainya. Apakah semuanya ini bisa didaur ulang Pak? Iya, Mbak, ya. Seperti yang saya sampaikan di awal ya, bahwa sampah dari Sungai Ciliwung itu berbagai ragam. Ada sampah organik, gitu ya, batang pohon, juga ada bambu, gitu ya, yang memang terbawa dari bantaran Sungai Ciliwung. Nah, dan juga tentunya ada sampah-sampah anorganik, gitu ya. Sampah-sampah anorganik ini juga kami lakukan pengolahannya, Mbak. Ya, kita lakukan reuse, recycle kembali. Nah, ini lokasi juga di saringan sampah TB Simatupang. Nanti kalau Mbak Lintang bisa mampir ke saringan sampah TB Simatupang, bisa lihat, Mbak, baik pengolahan sampah organiknya dan sampah organiknya. Baik Pak, lalu ini saringan sampah tentunya juga sangat berguna juga ya Pak ya bagi masyarakat juga. Dengan adanya saringan sampah ini mungkin juga jadi mengurangi sampah-sampah yang ada di bantaran kali, dan juga dapat dimanfaatkan, diolah, juga menjadi pendapatan bagi masyarakat di sekitar juga ya Pak ya nantinya. Pak Dadang, mungkin ini harapannya Pak dengan adanya saringan sampah ini, apakah nanti ke depannya ada kegiatan berkelanjutan lainnya Pak yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, baik, Lintang. Ya, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini berlanjut, ya. Tentunya tadi Pak akan membangun saringan sampah baru lagi, ya. Karena memang untuk sungai-sungai besar pola penanganannya harus seperti itu. Tentunya kita juga akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, dengan besar wilayah, Ciliwung, dan Cisadane. Karena memang PUPR yang kemudian ke depannya kita akan optimalisasi penanganan sampah, khususnya sampah-sampah yang ada di badan air, Mbak Bintang. Memang jumlahnya masih cukup banyak. Itu kalau tahun 2023 kemarin itu masih sekitar 200 ton sampah per hari, gitu ya, yang masuk ke Bantar Gebang, khususnya dari sampah di badan air. Nah, ini akan kita kurangi, Mbak. Jadi sampah akan kita selesaikan di sumbernya, gitu ya. Tidak kita bawa lagi ke Bantar Gebang, karena memang kapasitas di Bantar Gebang saat ini sudah overload, gitu, Mbak. Baik Pak Dadang, tentunya dengan adanya saringan air ini merupakan salah satu inovasi yang baik apa ya untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di wilayah Jakarta, dan tentunya juga dapat mengurangi tingkat banyaknya sampah yang ada di Jakarta, terutama di bantaran sungai. Oke Pak, baik, terima kasih banyak Pak Dadang telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia Pak. Sampai jumpa, salam sehat Pak. Sama-sama, Mbak Rizna. Selamat siang, terima kasih. Baik pemirsa, Rumah Anak Sehat Smiling Kids Foundation menjadi rumah singgah bagi anak-anak di Sumatera Utara yang sedang berjuang melawan kanker. Bagaimana rumah singgah ini memberi manfaat bagi anak-anak pejuang kanker? Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.